Memang barangkali teman-teman kita di Ambalan, di DKR, di Saka ini sudah merindukan Kak, merindukan Merindukan kali ini. merindukan giat-giat yang Iya. asik, menantang Iya. dan apa ya? Milenial banget. Milenial banget Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Cikal Podcast. Di sini senang, di sana senang. Iya, semangat dong Kak Lili. Kakak semua, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di acara Cikal Podcast dari Humas Protokol Warca Purbalingga. Ya, ini salah satu cara kita untuk kegiatan yang menyenangkan ya dengan teknologi yang ada. Dan juga karena kita sekarang ini ada dalam masa pandemi, maka kita pakai masker. Tapi berhubung kita sudah jaga jarak Kak Lili, Betul. ya, sesuai dengan jargon kita sebagai duta untuk apa namanya? Perubahan. Nah, maka selalu pakai masker, jaga jarak ya. Tapi karena ini sudah ada jarak, kita lepas maskernya biar lebih apa namanya? Kelihatan lagi. Gitu ya Kak Lili, izin ya. Oke, kita buka maskernya dulu. Oke, jadi kelihatan. Halo. Iya. Wow, ternyata terlihat. Kakak, beruntung hari ini kita ketemu dengan salah seorang Sri Kandi ya. Sri Kandi itu adalah seorang tokoh pewayangan putri ya, yang punya talenta luar biasa. Ya, punya skill yang dahsyat lah. Sehingga bisa membunuh nih loh ya, bisa mengalahkan lah ya. Bisa mengalahkan senopatinya Kurawa ya, yang dalam hal ini adalah orang yang paling sakti waktu itu, yaitu Bisma. Wih, keren sekali. Siapa beliau? Beliau ini adalah ketua DKC perempuan ya. Perkenalkan Kak Lili Stiani. Terima kasih Kak Arif. Salam Pramuka Kak Lili. Salam. Apa kabar Kak Lili? Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bisa berbahagia bersama Kak Arif. So sweet. Iya Kak Lili. Ya, ini salah satu kehormatan juga bagi saya Kak Lili, karena saya bisa bertemu dengan salah seorang tokoh pramuka di Purbalingga. Dalam hal ini adalah Ketua Dewan Kerja Cabang. Ya, karena dari sekian ribu ya, sekian ribu anak-anak hanya terpilih satu. Ya, jadi kalau diurutkan itu hanya ada beberapa ketua DKC dari mulai adanya DKC kan. Dan yang luar biasa lagi adalah tidak selalunya perempuan, tidak selalunya anak-anak putri yang jadi ketua DKC. Dan menurut catatan adalah Kak Lili ini adalah ketua DKC putri yang keempat. Iya. Ada Kak Apri, ada Kak Novi, ya, ada Kak Ningnong, ya Kak Ningnong, ada Kak Lili. Wah, Kak Lili. Melihat fakta itu, bagaimana perasaan Kak Lili? Kak Lili? Ya, terima kasih Kak Arif sebelumnya. Jujur, sampai detik ini masih merasakan hal yang iya nggak sih gitu loh. Seorang Lili Setiani dari orang yang biasa aja, kemudian sekarang sedang diamanahi kepercayaan untuk mendampingi teman-teman pramuka penegak dan pandega di Kabupaten Purbalingga. Jelas suatu amanah yang sangat luar biasa. Dan harapannya tetap bisa tidak menurunkan kualitas pramuka Purbalingga. Ini terlalu rendah hati sekali Kak Lili. Iya, karena dari sekian ribu loh ya Kak ya. Karena di situ kan kalau penegak pandega dari mulai SMA lah ya, SMA sampai perguruan tinggi itu bayangkan berapa SMA, SMK yang ada di Purbalingga. Ada berapa teman-teman mahasiswa di sini yang terpilih Kak Lili. Yang pasti dalam pemilihan kemarin itu ya, Kak Lili dipilih secara mutlak untuk menggantikan ketua DKC sebelumnya Kak Diki ya. Luar biasa Kak Diki, salut Kak Diki menurunkan generasi yang tanggap, tangguh, terpercaya. Ya, jadi Kak Lili ya, perasaannya berarti senang banget atau gimana Kak Lili? Sekarang dibilang senang masih belum senang, karena memang tanggung jawab yang dibebankan barangkali sangat luar biasa, dan masih banyak sekali PR-PR yang harusnya segera diselesaikan ke depan. Ini bisa sebagai wujud tantangan atau beban Kak Lili?
Tantangan. Tantangan. Weh. Berarti menantang nih kali ini. Sangat tertantang. Sangat tertantang. Oh, dari tantangan itu Kak Lili, kenapa ini bisa menjadi tantangan? Karena setahu saya Kak Lili ini adalah seperti halnya nama Lili kan kayak bunga ya Kak Lili. Sedang mekar-mekar gini Kak Lili. Ya, yang pasti kegiatan Kak Lili kan juga banyak ya. Selain di DKC di mana Kak Lili? Kebetulan saya selain di organisasi pramuka, saya juga di Karang Taruna. Karang Taruna di desa di kecamatan Desa Pagerandong dan Kecamatan Kaligondang. Pagerandong Kaligondang Makamwangi itu ya Kak ya? Jembatan gantung itu ya Kak ya? Betul. Saya lewat ke sana kemarin Kak Lili. Iya, aktif di Karang Taruna juga ya? Iya. Kalau di Karang Taruna Kecamatan sebagai apa Kak Lili? Saya bidang hukum. Wih, luar biasa. Kenapa bidang hukum Kak Lili? Waktu itu penyusunannya itu tidak berdasarkan kesepakatan bersama, dalam arti waktu itu pemilihannya karena mungkin saya basicnya pendidikan hukum, jadi diarahkan ke situ untuk mewakili teman-teman di Karang Taruna di bidang hukum. Wah, luar biasa ya. Ternyata latar belakang pendidikan adalah pendidikan hukum ya Kak ya. Di mana Kak Lili? Saya di Universitas Jenderal Sudirman. Unsud, Fakultas Hukum. Kalau sekarang sudah semester 8. Semester 8. Wah, hampir lulus Kak Lili. Insya Allah Maret ini. Maret ini? Skripsi. Skripsi. Judul skripsinya apa Kak Lili? Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pengobatan berbasis sistem godok Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Wow, jauh sekali Kak Lili. Speechless ya sampai ke sana ya. Harus ada perlindungan hukumnya gitu ya Kak Lili. Oh, luar biasa. Jadi emang yang namanya ketua DKC kayak Kak Lili ini bukan orang yang sembarangan memang ya. Itu pasti ada satu yang bisa diandalkan ya. Luar biasa, semester 8 sudah skripsi. Karena kebanyakan itu melakukan pendalaman materi Kak Lili. Sampai berapa semester itu nggak lulus maksudnya. Tapi di tengah kesibukan bisa menyelesaikan skripsi, luar biasa. Terima kasih Kak Lili ya. Jadi tidak larut pada kegiatan ya. Iya. Ya Kak Lili. Terus motivasinya Kak Lili sampai mau ikut pramuka bahkan sampai jadi DKC ya. Yang pertama, tahapan pertama, Kak Lili pramukanya mulai kapan Kak Lili? Oke, sebelumnya ini cerita rada lucu ya Kak Arif. Jadi Lili siap-siap itu ketawa ini ya. Jangan gitu Kak. Jadi Lili itu ikut pramuka dari SD. Iya. Jadi dulu itu Lili anaknya tuh kalau dibilang di kepramukaan itu ringkih Kak. Ringkih gimana? Dalam arti nggak bisa kalau terkontrol dengan ada orang sakit pasti Lili ketular. Wow. Jadi orang tua dulu tuh terlalu protektif juga. Mudah tertular ya Kak? Iya, jadi nggak boleh ada kegiatan yang lagi ada anak sakit, nggak boleh sama sekali, nggak boleh berteman. Sampai akhirnya di kelas 3 SD waktu itu ada seleksi pesta siaga waktu itu. Pesta siaga. Iya, pesta siaga di Ranting waktu itu. Dan itu awal mula yang pertama kali bener-bener bisa berkegiatan di luar, terus bisa jajan sembarangan waktu itu. Menyenangkan sekali pastinya ya. Jelas, terus di situ ada permainan dan sebagainya, dan disitulah awalnya bisa membuktikan walaupun dengan latihan yang panjang dan lama, dibuktikan dengan kondisi kadang kan nggak selalu sehat, tapi dengan kegiatan yang banyak itu, saya bisa membuktikan ke keluarga bahwa pramuka tidak selemah itu loh. Jadi dari situ saya merasa berterima kasih karena setelah saya bergabung dengan pramuka ternyata kegiatan di luar itu selalu disupport sama orang tua. Jadi mungkin dari kekhawatiran orang tua, anak tersayangnya kalau karena mudah tertular, mudah terkontaminasi penyakit, itu dengan melihat kegiatan pramuka yang berat, banyak ketemu orang, itu sebenarnya sebuah kekhawatiran yang luar biasa, tapi bisa dibuktikan. Artinya pramuka malah jadi obatnya ya Kak Lili ya? Iya. Jadi dulu juga waktu pertama kali Lili gabung dengan Dewan Kerja Cabang, saya kan Lili dari unit Ubaloka 2014. Oh, ikutnya Ubaloka? Iya. Ikut long march? Ikut. Dari mana? Long march itu kita moving dari Sanggar ke Buper, kemudian dari Buper ke kolam Telaga di Kutasari dulu, kemudian ke Serang. Naik apa Kak? Waktu itu naik truk. Nah, dari Serang turun ke Sanggar long march. Jalan kaki? Iya. Nggak sakit Kak Lili? Alhamdulillah enggak, dengan pendampingan dan support luar biasa dari kakak-kakak pendamping di Korca Purbalingga jelasnya. Padahal latar belakangnya tadi sudah sakit-sakitan gitu ya. Tapi justru semakin didalami malah semakin sehat gitu Kak Lili. Betul Kak Lili? Betul Kak. Jadi waktu itu tuh 2015. Lili inget banget
kegiatan Boden Poldai. Waktu itu Boden masih Poldai, ketuanya Februari. dengan Kak Ginanjar Noviono. Sebelum itu Kak Ginanjar. Ya, itu persiapannya sudah sangat luar biasa di push. Waktu itu Lili diamani jadi sekretaris. Hari H-1 sebelum kegiatan itu Lili drop. Wis. Sakit. Karena Kak Anjarnya? Bukan. Oh, bukan. bukan. Saya kira karena Kak Anjar terlalu nge-push itu. Bukan karena Kak Enggak, Anjar. ya. Jadi H-1 kegiatan biasanya kan kita ada briefing kegiatan lah ya, persiapan buat hari berikutnya. Karena mungkin sudah down banget, harus istirahat. Ya. Kak Ginanjar Noviono telepon ke rumah, Li bisa berangkat nggak? Nah, kebetulan waktu itu karena sudah periksa ke dokter, diagnosanya keluar tipes. Oh, tipes. Nah, dari situ nggak bisa mengikuti BPD. Tapi H+2 setelah BPD langsung ini kalau diem aja di rumah tuh nggak bisa sama sekali. Iya, Akhirnya H+2 langsung jalan, dan setelah itu sugesti juga sih Kak. Kalau kita di rumah aja, kalau kita bener-bener kayak pasrah gabut dengan gitu ya, pasrah dengan mager malah kesakitan ya. itu, ya udah jadi malah tambah sakit. Akhirnya mau nggak mau harus ikut pramuka. Padahal kalau tipes itu tidak boleh bergerak Kak Lili karena ada peradangan di pencernaan. Tapi mungkin karena sudah diobati gitu ya, sudah melakukan prosedur pengobatannya, terus kemudian ada timbul semangat. Betul. Ya. Jadi intinya kegiatan pramuka buat Kak Lili itu adalah obat. Ya, Kak, ya? Iya. Ya. Terus motivasinya ikut pramuka apa Kak Lili? Motivasinya karena ya ke depan kita butuh pengalaman-pengalaman yang barangkali ketika di depan masa depan yang akan datang ini bisa jadi pelajaran buat kita. Terus juga selain tadi juga pramuka itu masih jadi obat sampai detik ini, obat yang selalu manjur buat Lili Kak. Termasuk obat hati nggak Kak Lili? Bisa, salah satunya itu. Oh gitu ya. Ya karena di sini senang, di sana senang. Betul. Gitu ya, teman pramuka gitu, apalagi memimpin teman-teman yang penegak pandega gitu yang sedang puber dan seterusnya Kak Lili ya. Milenial pula ya Kak Lili ya. Berbeda sekali gitu kan. Oke, Kak Lili sebagai ketua DKC ya, pernahkah Kak Lili membayangkan waktu dulu itu menjadi DKC Kak Lili? Dulu kalau jadi DKC sempat terbayang, tapi kalau jadi ketua itu sama sekali nggak ada gambaran ke situ. Nggak ada gambaran? Iya. Kalau cita-cita jadi apa Kak Lili? Cita-cita jadi duta besar. Oh, duta besar apa Kak Lili? Duta besar untuk Swiss. Wah, kenapa milih Swiss? Nggak ngerti Kak, karena menurut Lili tuh kotanya bagus. Terus di sana banyak coklat. Padahal di tempat kita banyak yang sawo matang Kak, coklat. Iya. Oke, malah Swiss ya? Iya. Atau pernah ada satu pengalaman tentang Swiss gitu yang kepengin? Enggak sih, lebih ke tertarik sama kotanya. Kotanya saja ya. Kota apa sih di Swiss? Apa Kak? Kota apa di Swiss? Swiss secara menyeluruh. Secara menyeluruhnya. Oh, ya, luar biasa. Oke. Ini luar biasa, doakan jadi duta besar Kak Lili, benar-benar duta besar dan berkuasa penuh ya di Switzerland gitu ya. Jangan lupa kita diundang kalau sampai sana. Ini serius loh, kita doakan loh Kak Lili. Amin, ya. amin. Terima kasih Kak. Ada teman-teman ke sana ya, jadi ada duta besar itu luar biasa. Ya. Terus Kak Lili, ini Kak Lili jadi ketua DKC ya. Berarti periode tahun berapa Kak Lili? Antar waktu 2020-2021. Antar waktu 2020-2021. Berarti tinggal berapa lama lagi nih Kak Lili? Kita rencana Muspanitra itu di November tahun 2021. Wis, masih ada peluang lah ya untuk berbakti ini istilahnya ya. Untuk melakukan sesuatu Kak Lili di masa yang tidak sampai setahun ini lagi Kak Lili. Apa yang ingin Kak Lili lakukan Kak Lili di DKC Kak Lili? Yang pertama jelas untuk pengaktifan Saka dan DKR. Karena memang DKC tidak bisa apa-apa tanpa DKR. Sekarang betul. Kemarin kita benahi teman-teman di DKR. Sebenarnya banyak dari teman-teman DKR yang sudah pengen aktif banget nih Kak. Tapi masih ada terkait dengan sistem administrasi di kuartir masing-masing yang memang belum bisa mensupport gitu. Jadi nanti ke depan
PR kami di teman-teman Dewan Kerja. Iya, Tentu berdasarkan bimbingan dari Binawasa, juga dari kakak-kakak di kuartir cabang. Iya. Kak Lili, saya melihat Kak Lili kegiatan di tingkatan penegak khususnya SMA, SMK itu teman-teman itu pesertanya banyak menurun Kak Lili. Iya. Gitu. Menurut Kak Lili solusinya apa Kak Lili? Bisa jadi itu karena faktor pengemasan kegiatannya. Bisa jadi karena memang ini masih di tengah pandemi ya Kak. Jadi kebijakan menghendaki kita untuk membatasi jumlah kepesertaan. Oh gitu. Jadi mungkin ke depan kita ada lebih pengelompokan giat-giat yang memang bisa menarik lagi minat teman-teman, bisa memfasilitasi teman-teman di keterampilan dan bidangnya masing-masing. Oh, makanya ada Saka dan sebagainya diaktifkan gitu ya Kak Lili ya. Wih, luar biasa Kak Lili ya. Jadi karena memang banyak orang-orang yang menunggu kegiatan seperti ini sebenarnya, tapi karena pengemasannya Kak Lili ya. Mungkin ada contoh pengemasan Kak Lili dari Kak Lili, contoh kegiatan yang disukai oleh kakak-kakak pramuka milenial nih. Contohnya kami di 2020 itu hadir dengan Gempita Kak. Gempita? Iya. Apa itu Gelar Gempita? Keterampilan dan kreativitas. Di situ kita mengemas kegiatan walaupun itu berbasis online Kak. Ya. Cuma dibuat suatu karya. Ya. Ada videografi di situ. Terus kita ada lomba isai. Ya. Terus juga ada lomba fotografi. Yang jelas berbasis pencegahan COVID-19. Juga di tahun 2021 ini kita ada kreasi pratama yang memang suatu kegiatan khasnya di Kabupaten Purbalingga untuk pramuka penegak di Kabupaten Purbalingga. Kreasi pratama. Iya, betul. Kapan itu Kak? Ini sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Dan pelaksanaannya ini kita kemas untuk teman-teman di Dewan Saka dan juga Dewan Kerja Ranting dan Ambalan. Masing-masing golongan ini kita ada kategori lombanya. Kategori lomba. Sejauh ini antusiasmenya bagaimana kali ini? Alhamdulillah sudah banyak dalam arti memang barangkali teman-teman kita di Ambalan, di DKR, di Saka ini sudah merindukan Kak. Merindukan kali ini. Merindukan giat-giat yang asik, menantang dan milenial banget Kak. Saka milenial kapan kali ini? Saka milenial, nah ini salah satunya belum kita sentuh, barangkali perlu motivasi lagi. Perlu sentuhan kali ini? Iya, perlu sentuhan. Sentuhnya Kak Lili ini ya. Apa itu salah satu target Kak Lili mungkin? Iya. Oke, kira-kira kapan bayangannya Kak Lili mau mendirikan Saka milenial? Dalam waktu dekat Kak. Kapan? Karena di Purbalingga ini harusnya sudah ada sekitar 10 termasuk Saka milenial ini yang harus aktif, karena memang kita ada Saka Wana Bakti, Saka Taruna Bumi itu yang menjadi PR juga buat kami karena belum ada kepengurusan, termasuk juga Saka milenial. Tadi kita sudah bincang-bincang juga dengan Ancu Sakanya di Kuarca Purbalingga. Dalam waktu dekat akan diadakan temu pamong. Temu pamong. Iyalah, ini mewadahi semua ya karena pramuka itu wadah besar ya. Betul. Untuk aktualisasi teman-teman gitu ya, dan ini mendukung cita-cita, benar ya Kak ya? Betul Kak. Kalau tidak mendukung cita-cita ngapain ditekuni gitu ya kan? Benar. Yang di Fakultas Hukum saja terus punya cita-cita jadi duta besar saja, mau jadi pramuka dan jadi ketua DKC ya Kak ya? Ya. Terus setelah selesai pendidikan di Dewan Kerja ini, kegiatan apa yang ingin Kak Lili lakukan kali ini? Karena selain mengejar cita-cita ya Kak, jelas memantaskan diri juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak sih. Maksudnya Kak? Dalam arti ketika cita-cita saya sudah tinggi, otomatis kan harus dibarengi dengan background pendidikan juga. Nah, kalau saya baru selesai S1 berarti harus menyelesaikan ke S2. Di jenjang pendidikan. Rencananya S2-nya di mana? Iya dong. Salah satu motivasi terbesar dulu itu karena ada anggota Pandega di Purbalingga itu. Kita seumuran tapi sekarang beliau sudah ngambil S2 di UGM. Dan baru mulai tahun ini. Jadi Lili pun bercita-cita atau termotivasi dari
beliau untuk lanjut S2 di UGM. Oh, luar biasa, insya Allah Kak Lili berarti mengikuti kegiatan pramuka itu dari SD, ya, penggalang, siaga, penggalang, ya, penegak, ya, ini berarti Pandega sekarang ya Kak Lili? Iya, proses. Ya, proses Pandega. Nah, Kak Lili, kegiatan apa yang paling membuat Kak Lili itu tersentuh Kak Lili di pramuka ini? Kegiatan yang paling tersentuh Kak Arif. Menyentuh? Menyentuh. Iya. 2016. Iya. 2016 itu ada kegiatan Jambore Nasional. Jamnas. Iya. Di Cibubur. Nah, itu kondisinya baru pertama banget dirangkul dan diajak gabung untuk di Dewan Pijat Cabang. Diharuskan mendampingi waktu itu yang putri 16 penggalang. Dan itu menggantikan Kak Vicky yang karena berhalangan untuk menjadi bina damping waktu itu. Di situ Lili belum bisa masak, belum tahu kegiatan pramuka yang ternyata semengasihkan itu gitu kan. Apalagi tingkatnya nasional waktu itu dan dihadiri 25 negara. Wes, luar biasa. Nah, di situ benar-benar latihan masak iya, kemudian latihan mendampingi teman-teman, terus juga bisa berkenalan dengan banyak pramuka di dunia ya berarti. Jelas Kak. Itu sih biasa. Yang paling jadi bisa melihat miniatur Indonesia di Jambore Nasional itu ya Kak ya. Iya. Ketemu dari mulai ujung barat, ujung timur, ujung selatan, ujung dan Kak Arif. Iya, gimana Ali? Waktu itu kita memperkenalkan khasnya Jawa Tengah banget. Apa? Mendoan. Ke pramuka di Papua. Terus? Nah, tapi mendoannya ini kita kesalahan teknis Kak. Loh, kok bisa? Jadi keripik tempe malah. Tapi kita memperkenalkannya mendoan karena kalau mendoan kan berarti dia kayak setengah matang gitu ya Kak. Mendo gitu ya. Iya. Nah, ini sudah hampir kering gitu kan. Kita angkat kita perkenalkan ke teman-teman di Papua, ini loh. Nah, mereka merasa tertarik. Setelah kehabisan nyari ke kita nggak bisa bikin lagi. Kenapa Kak? Bahan-bahannya nggak ada waktu itu. Berarti kita ekspor ke sana lah ya Papua ya. Oke, Kak Lili, ini luar biasa asik banget ngobrol sama Kak Lili nih ternyata ya. Iya, ketua DKC ya. Kak Lili, pesan buat teman-teman penegak Pandega di Purbalingga Kak Lili. Pesannya yang jelas teman-teman, di pramuka itu nggak ada ruginya sama sekali. Semua ilmu bisa didapat, termasuk ilmu yang tidak dipelajari di pendidikan formal. Jadi mari berpramuka. Harapannya buat pramuka Kak Lili? Harapannya buat teman-teman berproseslah untuk pramuka, untuk teman-teman yang sudah berproses di pramuka, yang hari ini atau yang ke depan baru akan tertarik dengan pramuka, ayo jangan ragu-ragu buat berproses di pramuka, karena harapan saya pramuka Purbalingga khususnya bisa terdepan bergerak. Amin. Terima kasih Kak Lili, luar biasa. Ini kehormatan buat saya bisa mewawancarai ketua DKC ya. Oke teman-teman, itu tadi kita bincang-bincang dengan Kak Lili ya. Ini Sri Kandi kita, dan yang pasti akan banyak lili yang lain. Harapan kita gitu, karena kita di pramuka ini banyak belajar, banyak menimba ilmu, dan banyak mendapatkan skill yang tidak diajarkan di sekolah ya. Jadi pantengin terus di Cikal Podcast ya, Warcap Purbalingga ya. Di sini akan ada banyak hal-hal yang menarik tentunya. Betul ya Kak Lili ya? Betul. Besok akan ada banyak lagi, atau Anda juga boleh usul siapa yang akan kita wawancarai. Boleh. Ya, karena banyak tokoh-tokoh yang ternyata punya nilai-nilai yang dipegang di pramuka dan menjadi nilai hidup beliau-beliaunya, dan beliau-beliau menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi terima kasih. Salam Cikal Podcast. Di sini senang, di sana senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.